Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk, Fikrul. Iya Ibu. Wah, sudah lama ya Fikrul tidak berkunjung. Gimana nih kabarnya? Ada yang bisa Ibu bantu? Alhamdulillah Ibu, kabar saya lumayan baik. Lumayan baik ya. Oke, terus jadi tujuan Fikrul ke sini itu ada apa? Sebenarnya Ibu, saya sedang tidak baik-baik saja, makanya saya datang ke sini untuk melakukan konseling dengan Ibu. Oke, boleh sekali Fikrul. Namun sebelum kita memulai sesi konselingnya, Ibu akan menyampaikan hal-hal terkait tentang proses konseling kita ini. Nah, yang pertama, Ibu akan menyampaikan bahwa sesi konseling ini merupakan konseling individual, di mana hanya ada Ibu sebagai konselor dan Fikrul sebagai konselingnya. Dalam pelaksanaannya juga ini hanya Ibu dan Fikrul saja yang akan mengetahui apa-apa saja yang Fikrul ceritakan di sini, tidak akan tersebar di orang lain selain Ibu. Nah, adapun waktu yang akan kita gunakan pada konseling ini adalah 30 sampai 45 menit. Bagaimana Nak Fikrul? Iya Bu, Sepakat ya? sepakat Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi terkait proses konseling kita? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya? Oke, tadi Nafikrul sempat bilang nih kalau Nafikrul sedang tidak baik-baik saja. Kalau Ibu boleh tahu apa tuh yang membuat Fikrul tidak baik-baik saja? Saya merasa hancur Bu. Pacar saya baru saja memutuskan hubungan kami gara-gara saya tidak angkat teleponnya kemarin. Ibu bisa paham situasi kamu sekarang, Nak Fikrul. Mungkin Nak Fikrul bisa ceritakan lebih detail lagi terkait bagaimana, kenapa bisa pacar Nak Fikrul langsung memutuskan. Jadi Bu, kemarin itu dia telepon saya berkali-kali, tapi saya tidak sempat mengangkatnya karena kebetulan saya lagi bantu ibu saya memasak Bu. Nah, setelah itu dia langsung marah ke saya lewat chat. Dia bilang kalau saya tidak perhatian lagi sama dia. Terus tiba-tiba bilang kita putus saja, padahal saya sudah jelaskan alasan saya kenapa saya tidak mengangkat teleponnya Ibu. Wah, Ibu mengerti sekali mengapa kamu merasa kecewa, bahkan tadi kamu sempat katakan kalau kamu merasa hancur. Lalu bagaimana, apa yang terjadi dan apa yang kamu pikirkan setelah dia berkata seperti itu? Saya langsung berpikir Bu, kalau mungkin saya ini pasangan yang buruk, saya tidak perhatian, saya tidak baik ke dia. Seandainya saya lebih cepat untuk angkat teleponnya, mungkin kami tidak akan putus dan semua kejadian kemarin itu tidak terjadi. Oke, Ibu paham sekali yang kamu rasakan. Jadi kamu ini berpikir bahwa ini semua adalah kesalahan kamu karena tidak memenuhi harapan dia. Iya Bu, kayaknya saya ini memang tidak pernah cukup baik dalam apapun dan untuk siapapun. Bahkan Bu, ini bukan pertama kali dia marah karena hal sepele tentang saya. Berarti saya kayaknya memang tidak bisa buat dia bahagia Bu. Oke, Ibu paham sekali sama apa yang kamu rasakan, apalagi kalian juga sudah menjalin hubungan, pasti banyak sekali dinamika yang sudah kalian lewati. Tapi adakah hal lain atau pikiran lain yang muncul setelah atau selama kalian menjalin hubungan? Selain saya merasa tidak cukup untuk dia, saya juga merasa dia sudah benar-benar tidak percaya dengan saya Bu. Dia selalu tuduh-tuduh saya yang tidak benar tentang saya, dan ya mungkin itu karena saya yang kurang serius juga dengan hubungan ini. Oh iya, jadi kamu merasa bahwa kamu tidak serius menjalani hubungan ini dan kamu juga menyalahkan dirimu karena kamu tidak bisa membuat dia bahagia ya? Iya Ibu, betul. Memang sepertinya saya tidak layak untuk dicintai Bu. Tapi kalau saya tidak bertahan di hubungan ini, nanti siapa lagi yang mau sama saya?
Oke, jadi pikiran kamu ini cukup berat ya Fikrul. Selain kamu memikirkan tentang hubungan kamu, ini juga tentang bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri. Iya Bu, betul. Oke, Ibu sangat-sangat berterima kasih kamu sudah jujur dan menceritakan semuanya ke Ibu sampai saat ini. Ibu mengapresiasi keberanian kamu untuk menceritakan. Dan Ibu bisa lihat bahwa kamu sangat mencintai pacar kamu sehingga memengaruhi cara kamu berpikir dan memandang dirimu sendiri. Nah, kalau Ibu boleh tanya, kenapa sih hubungan ini penting buat kamu? Karena saya mau kalau ada seseorang yang perhatian dengan saya Bu. Tapi sekarang setelah putus saya sangat merasa hampa. Saya bingung harus bagaimana lagi Bu. Oke, Ibu paham sekali tentang perasaan hampa yang kamu katakan itu karena hal itu merupakan hal yang sangat wajar yang dirasakan oleh seseorang yang baru saja putus dari hubungannya. Tapi boleh tidak kita sama-sama melihat kejadian ini ke sisi atau cara pandang yang lain? Iya Ibu, boleh. Boleh ya. Kita mulai dari kejadian pacar kamu marah karena kamu tidak mengangkat teleponnya, padahal kamu sudah menjelaskan alasan kamu tidak mengangkat telepon pacarmu. Kemudian dia juga langsung mengatakan putus di saat itu. Nah, kalau kita lihat hal itu sebenarnya adalah hal yang sepele, benar begitu? Nah, jika kita lihat lagi, bisa saja kemarahan dari pacarnya ini tidak sepenuhnya ditujukan sama kamu, akan tetapi tentang bagaimana dia bereaksi atas harapannya sendiri terhadap hubungan kalian. Maksudnya seperti apa Bu? Oke, jadi maksudnya itu pacarmu itu sebenarnya dia marah karena dia mempunyai ekspektasi yang tinggi dengan hubungan kalian. Tetapi cara dia mengekspresikannya itu membuat kamu merasa tidak berdaya, membuat kamu merasa tidak cukup untuk dia. Coba kita pikirkan kembali, apakah wajar jika hal sepele seperti ini dan kamu sudah menjelaskan dan itu dijadikan alasan untuk dia memutuskan hubungan kalian? Kalau dipikir-pikir tidak wajar sih Bu, tapi saya tetap merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi ekspektasi dia Bu. Oke, wajar kamu merasa begitu, Ibu mengerti. Tapi coba deh bayangkan jika hubungan ini membuatmu selalu merasa kurang atau tertekan. Apakah itu masuk di dalam hubungan yang sehat? Sepertinya tidak sehat Bu. Saya sering merasa takut sampai saya juga merasa stres kalau dia sering marah-marah ke saya. Oke, itu mungkin adalah beberapa contoh ya yang terjadi di kamu bahwa sebenarnya hubungan ini tidak cukup banyak membawa manfaat untuk kamu. Nah, coba kita sama-sama melihat sisi positif dari kejadian dia yang memutuskan kamu dan sekarang kalian sudah tidak menjalin hubungan. Bisa saja kejadian ini adalah jalan untuk kamu bisa mengeksplor banyak hal, bisa bertemu dengan orang-orang baru, bisa menemukan diri kamu yang mungkin sempat hilang saat berhubungan dengan dia, dan bisa menjadi ruang untuk kamu menemukan lebih banyak lagi kebahagiaan. Jadi menurut Ibu ini bukan sepenuhnya salah saya ya Bu? Bukan sama sekali Fikrul, apalagi kamu juga sudah menjelaskan itu salah apabila kamu sengaja tidak mengangkat teleponnya atau bahkan berbohong kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya. Nah, kamu berhak sekali untuk memiliki hubungan yang lebih sehat, yang membuat kamu tidak merasa cukup, yang membuat kamu lebih merasa cukup, tidak membuat kamu stres, tidak membuat kamu tertekan seperti hal-hal yang kamu ucapkan tadi. Nah, bagaimana kalau kamu mencoba untuk fokus ke diri kamu dulu sendiri? Iya Bu, tapi saya masih bingung Bu, gimana ya caranya? Iya, wajar sekali kamu merasa bingung Fikrul. Nah, Ibu punya beberapa hal yang mungkin kamu bisa pertimbangkan. Yang pertama adalah kamu bisa mulai berkenalan kembali dengan diri kamu. Hal ini terkait kamu mencari tahu apa saja sih hal yang kamu suka, apa hal yang kamu tidak suka. Kamu coba untuk kembali berteman dan mengakrabkan diri dengan teman-temanmu yang mungkin pas waktu kamu masih pacaran kamu jarang bertemu mereka.
kamu bertemu dengan orang-orang yang membuat kamu bahagia, mengeksplor banyak aktivitas-aktivitas yang bisa menaikkan kemampuan kamu. Iya Bu, saya akan mencoba dari saran-saran Ibu. Oke, Ibu sangat senang dengan sikap optimis kamu, dan Ibu harap itu bisa sebagai langkah awal kamu untuk move on dari kejadian yang buruk ini yang membuat kamu merasa hancur ya Fikrul. Oke, sampai sini ada yang Fikrul mau ceritakan lagi atau yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Sudah tidak ada ya. Oke, mungkin kita juga sudah berada di sesi terakhir konseling hari ini. Nah, ketika Fikrul mungkin ingin mencoba, bisa apa kakak bilang? Nah, kalau begitu kita akhiri saja sesi konseling hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya Fikrul bisa datang 1 pekan atau 2 pekan ke depan untuk kita sama-sama melihat progres Fikrul, dan Ibu harap setelah konseling ini Fikrul bisa melihat hal-hal yang membuat Fikrul bahagia dan tidak memikirkan pikiran-pikiran negatif yang membuat Fikrul merasa bersalah. Iya Ibu. Terima kasih Bu sudah membantu saya, sudah memberikan saya masukan-masukan terkait masalah saya. Saya sangat berterima kasih dengan Ibu. Oke, sama-sama Fikrul. Kalau begitu Bu, saya pamit dulu ya Bu, kembali Iya. ke kelas lagi. Terima kasih ya Iya, Bu. sudah bercerita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.